Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Blora dengan fasilitator Bapak Basrodin dan pengajar praktek Bapak Misri Prihatin akan melaksanakan praktek coaching. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hemi Kurniawanti, calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Blora. Perkenalkan, saya Indah Puspitasari, calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Blora. Perkenalkan, saya Neneng Oktora Budi Asri, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Tunjungan. Selamat menyaksikan praktik coaching dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Neneng, selamat siang Ibu Hemi. Selamat siang Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu-Ibu? Alhamdulillah, kabarnya baik Bu Indah. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Ibu-Ibu. Jeh Bu Indah, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ibu-Ibu, kali ini kita akan melaksanakan praktek coaching dengan menggunakan alur tirta, di mana Ibu Neneng sebagai coachingnya dan Ibu Hemi sebagai coachnya. Betul begitu Ibu-Ibu? Jeh Betul Bu betul Indah. sekali. Baik, karena di sini Ibu Hemi sebagai coachnya, saya harap nanti Bu Hemi bisa menerapkan 3 kompetensi inti dalam proses coaching, yaitu menghadirkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu Ibu Hemi. Siap Bu Indah. Oke, siap ya Ibu. Ini kita tenang, rileks ya. Silahkan ibu-ibu semua bisa mempraktekkan coaching. Silahkan. Oke. Baik Bu Indah. Terima kasih Bu Indah. Sama-sama Bu. Bu Neneng siap? Jeh Bu Hemi, siap. Oke. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam Bu Hemi. Bagaimana kabarnya Bu Neneng? Alhamdulillah, sehat Bu Hemi. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Neneng sudah meluangkan waktu siang hari ini. Kita akan melakukan coaching sebentar ya. Jeh Bu Hemi. Oke. Bu Neneng pengen ngobrol apa ini kok tumben? Saya pengen ngobrol soal pekerjaan Bu Hemi. Di sekolah itu saya merasa tidak bisa mengendalikan diri, terutama emosi saya Bu saat mengajar kelas 12 IPS 4. Saya sering tersulut emosi Bu, sering marah-marah kalau di kelas itu, begitu Bu. Oh, jadi Bu Neneng pengen supaya bisa mengendalikan diri dalam hal emosi saat mengajar di kelas 12 IPS 4. Jeh Bu Oke, Hemi. siap Bu ya Neneng. Semoga nanti obrolan kita ini bisa mencerahkan ya. Jeh Bu Hemi. Nah, Bu Neneng, dari pembicaraan kita saat ini, apa yang ingin Bu Neneng dapatkan? Saya pengen saat mengajar itu tetap bisa mengendalikan diri Bu, walaupun uh, ada tindakan yang tidak benar dari siswa, sehingga materi yang ingin saya ajarkan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada murid, begitu Ibu. Mengendalikan diri dan agar materi bisa tersampaikan dengan baik. Begitu ya Bu Neneng? Benar Bu Hemi. Oke, buat Bu Neneng mengendalikan diri itu yang seperti apa toh? Mungkin yang tidak mudah terbawa emosi saat melihat sesuatu yang tidak benar, begitu Bu. Idealnya
Apa yang membuat Bu Neneng saat ini tidak bisa mengendalikan diri dengan baik? Apa ya Bu ya? Oh, saya itu tidak bisa mengendalikan diri saat melihat kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan pemahaman saya, Bu. Misalnya, ketika saya mengajar, ada anak yang ngobrol dengan temannya, kemudian eh, delosor begitu Bu duduknya, kemudian ngocang-ngocok gitu Bu. Nah, seperti itulah Bu yang membuat saya itu tidak bisa mengendalikan diri untuk marah begitu Bu. Kalau Bu Neneng melihat kejadian itu, apa reaksi dari Bu Neneng? Reaksi saya ya tentu saja marah Bu. Marah, kemudian saya ngomel-ngomel di kelas itu. Sehingga materi saya itu jadi tidak tersampaikan dengan baik begitu Bu. Kemudian Bu Neneng pengennya bagaimana jika ada kejadian yang menyulut emosi Bu Neneng? Ya saya pengennya walaupun ada kejadian-kejadian yang tidak benar di mata saya itu bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi saya, tidak marah begitu Bu. Jadi, Bu Neneng pengen walaupun ada kejadian yang tidak sesuai, tetap bisa mengendalikan diri. Begitu nggih, Bu? Nggih, benar Bu Hemi. Kalau sekarang situasi seperti itu, apa yang Bu Neneng pikir akan bisa membuat Bu Neneng mampu mengendalikan diri dengan baik? Hmm, apa ya Bu ya? Mungkin ya Bu ya. Mungkin saat pagi hari sebelum saya masuk ke kelas, saya menyiapkan diri saya dengan baik supaya bisa hadir sepenuhnya di tengah-tengah murid begitu Bu. Dengan melakukan teknik stop, berhenti sesaat, ambil nafas, observasi perasaan dan pikiran, baru selanjutnya melanjutkan aktivitas. Atau mungkin juga saya mengambil tindakan saat ada kejadian yang tidak menyenangkan dengan baik dan benar tanpa marah, seperti itu Bu Hemi. Oke. Adakah cara yang Bu Neneng pikirkan selain dua hal tersebut? Kayaknya dua itu aja Bu. Oke. Kapan ini mengajar lagi di kelas 12 IPS 4, Bu Neneng? Hari Kamis Bu, besok saya sudah ada jam lagi di kelas 12 IPS 4. Baik, karena kami sudah ngajar lagi di kelas 12 IPS 4 dan kalau ada tindakan yang kurang menyenangkan lagi dari murid Bu Neneng, Bu Neneng akan coba yang mana dari dua hal itu kira-kira? Yang paling mungkin adalah melaksanakan teknik stop Bu. Begitu. Oke. Teknik stop itu yang seperti apa ya, Bu? Jadi begini Bu, teknik stop itu sebelum saya masuk ke kelas, saya sudah menyiapkan diri saya untuk bisa hadir sepenuhnya di tengah-tengah murid dengan melakukan berhenti sesaat, ambil nafas, kemudian melakukan observasi perasaan dan pikiran, baru saya melanjutkan aktivitas dengan masuk ke dalam kelas begitu Bu. Oke. Kira-kira siapa yang bisa bantu Bu Neneng untuk menjaga agar Ibu bisa mengendalikan diri dengan baik? Ya tentu saja teman sejawat saya Bu, rekan yang ada di dekat saya begitu Bu Hemi. Oke. Sampai di titik ini, apa yang Ibu dapat dari percakapan kita, Bu? Untuk bisa mengendalikan diri saat mengajar di kelas 12 IPS 4, sebelum saya mengajar di sana, saya melakukan teknik stop, yaitu dengan berhenti sesaat, kemudian ambil nafas, observasi perasaan dan pikiran, baru melanjutkan aktivitas. Dan juga saya meminta bantuan rekan sejawat untuk mengingatkan saya agar saya bisa mengendalikan diri dengan baik. Seperti itu Bu Hemi. Oke. Oke.
Mau dimulai kapan ini kira-kira Bu Neneng? Eh, saya coba pagi ini Bu, sebelum saya nanti masuk hari Kamis besok saya masuk ke kelas 12 IPS 4, ini saya cobanya dulu. Ya, Oke. begitu Bu Hemi. Baik Bu Neneng, terima kasih banyak. Saya pengen tahu juga ceritanya nanti setelah Bu Neneng masuk di kelas 12 IPS 4. Kita bertemu lagi minggu depan ya Bu Neneng. Semoga rencana yang disampaikan Bu Neneng tadi berhasil dan berjalan lancar. Ya Bu Hemi. Terima kasih Bu Hemi. Sama-sama Bu Neneng. Sampai ketemu minggu depan ya Bu Neneng. Nggih Bu Hemi. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu-Ibu telah melaksanakan proses coaching sesuai alur Tirta, nggih. Tepuk tangan untuk Bu Hemi dan Bu Neneng dulu dong. Iya. Nah, di sini Bu Hemi sudah menjalankan perannya sebagai coach dengan selalu menerapkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sedangkan Ibu Neneng sendiri sebagai coach mampu menemukan ide-ide untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Begitu ya. Nah, sambil kita evaluasi nggih Ibu-ibu, tadi kan coaching menggunakan alur Tirta. Nah, menurut Bu Hemi, alur Tirta yang seperti apa ya Bu Hemi? Oke, terima kasih Bu Indah. Alur Tirta yang Nggih. saya gunakan dalam praktek coaching siang hari ini bersama Bu Neneng berupa akronim Bu Indah. Tirta T berarti adalah tujuan umum, kemudian I identifikasi, C yaitu R yaitu rencana aksi, dan tanya tanggung jawab. Sedangkan dalam melaksanakan alur Tirta tersebut, saya juga sudah melaksanakan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh. Saya terbuka, berusaha sabar, dan ingin tahu lebih banyak masalah coach saya. Saya juga berusaha mendengarkan aktif dengan menyimak obrolan dari coach saya. Serta saya juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya yaitu Ibu Neneng. Seperti itu Bu Indah. Ya, baik Bu Hemi, luar biasa Ibu Hemi dan Bu Neneng ya. Oke, baiklah Ibu-Ibu, saya sangat mengapresiasi praktikum yang sudah dilaksanakan Bu Neneng dan Bu Hemi pada siang hari ini dan juga sangat menginspirasi buat saya. Saya harapkan praktek coaching hari ini dapat berlanjut dengan praktek coaching berikutnya. Dan semoga praktek baik kita hari ini bisa kita lakukan juga dalam pembelajaran di sekolah, membawa manfaat bagi kita semua. Begitu Ibu-ibu ya. Ya, Setuju kah? Iya. Baiklah, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Indah. kasih, Bu Terima Indah. kasih Bu Neneng. Sama-sama Bu Hemi, Bu Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Hemi, Bu Indah? Alhamdulillah Bu baik Bu Neneng. Kabarnya baik. Ya, alhamdulillah ya Bu nggih. Baik Ibu-ibu, kali ini kita akan melaksanakan coaching sebentar ya. Nggih Bu. Ya Bu Neneng. Nah, Ibu Hemi, Bu Indah, kali ini kita akan menggunakan alur Tirta untuk proses coachingnya, di mana Bu Indah sebagai coachnya dan Bu Hemi sebagai coachingnya. Saya harapkan nanti Bu Indah sebagai coachnya bisa memerankan dengan baik dan menerapkan 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Demikian ya, baik Bu.
Ya, baik Bu Neneng. Terima Baiklah, kasih. Bu Hemi dan Bu Indah, bisa dimulai proses coachingnya. Monggo. Ya, terima kasih Bu Neneng. Kita mulai ya Bu Indah. Ya, Bu Hemi, silakan. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Hemi. Maaf mengganggu waktunya ini. Iya Bu Hemi, tidak apa-apa. Ada yang mau disampaikan mungkin Bu Hemi? Terima kasih ya, sudah meluangkan waktu untuk saya sebentar. Saya pengen di coaching sebentar aja Bu Indah. Oh begitu ya Bu Hemi. Monggo. Boleh ngobrol ya Bu? Boleh silahkan Bu Hemi. Bu Hemi pengen ngobrol apa siang ini? Saya itu pengen ngobrol tentang cara bagaimana mengajar di kelas Bu Indah. Soalnya di kelas saya itu merasa ngajar saya itu kurang begitu menarik, sehingga anak-anak kurang senang dalam pelajaran sejarah. Saya kok menjadi merasa tidak puas, Bu Indah. Oh, jadi Bu Hemi pengen supaya bisa mengajar sejarah yang menarik di kelas. Oke, siap Bu. Semoga nanti bisa mencerahkan ya Bu Hemi dari percakapan kita hari ini. Nah, Bu Hemi, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bu Hemi dapatkan? Saya itu pengen saat mengajar pelajaran saya yaitu sejarah ya Bu, anak-anak itu jadi tertarik dan senang mengikuti pelajaran saya Bu Indah. Oke, pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi murid, begitu ya Bu Hemi ya? Betul sekali Bu Indah. Oke. Nah, buat Bu Hemi, pembelajaran yang menarik dan menyenangkan itu yang seperti apa, Bu? Mungkin pembelajaran yang tidak hanya satu arah Bu Indah. Masa pembelajaran saya terus yang aktif. Oke lah. Idealnya pembelajaran yang aktif dan yang seperti apa yang Bu Hemi inginkan? Dalam pembelajaran di kelas, baik guru dan murid itu ya sama-sama aktif, hadir secara penuh. Saya sebagai guru menjelaskan materi, murid saya juga ikut merespon dari penjelasan saya. Oke, Bu Hemi. Bu Hemi sudah melaksanakan kegiatan tersebut? Biasanya saya kalau ngajar ya sudah seperti itu, Bu Indah. Tapi kelihatannya murid-murid saya belum senang dan tertarik sama pelajaran saya. Bu Hemi pengennya anak tertarik itu yang seperti apa, Bu Hemi? Ya, saya pengen murid saya itu suka dengan pelajaran saya, mengikuti dengan senang di setiap prosesnya, dari awal sampai akhir. Selain itu, anak-anak juga paham dengan materi yang saya sampaikan. Oke, jadi Bu Hemi ingin murid-murid Bu Hemi mengikuti pelajaran dengan senang, juga paham dengan materi sejarah yang disampaikan Bu Hemi. Betul begitu Bu Hemi? Ya, betul Bu Indah. Oke. Kalau sekarang Bu Hemi ingin mewujudkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, apa yang akan dilakukan Bu Hemi untuk sekarang ini? Mungkin sebelumnya saya akan menyiapkan media pembelajaran yang menarik, Bu Indah. Sama model mengajar yang seru yang akan saya gunakan di kelas nanti. Oke, adakah cara yang Bu Hemi pikirkan selain yang disampaikan Bu Hemi tadi? Mungkin ada cara lain? Kelihatannya saya juga akan melihat referensi di YouTube dan tanya ke Bapak Ibu guru lain bagaimana cara mengajar yang menyenangkan. Oh iya ya, oke. Seperti itu ya Bu Hemi. Lalu kapan praktek mengajar menarik dan menyenangkan akan dilakukan di kelas Bu Hemi?
mungkin mulai Senin depan ya, Bu. Oke, ada jam ya Bu masuk kelas? Ya, mulai hari Senin saya ada jam. Oke. Karena Senin sudah praktik mengajar, tentunya mengajar yang menarik dan menyenangkan di kelas, tetapi ada murid tetap belum merespon positif apa yang mungkin akan Ibu Hemi lakukan ya? Ya, Mungkin nggak paling ada itu, ada kendala Bu Hemi? ya mungkin saja, Bu. Tapi saya sudah menyiapkan solusinya. Mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran yang baru yang belum pernah saya pakai, Binda. Oke. Media pembelajarannya seperti apa ya Bu yang Bu Hemi maksud? Mungkin saya akan pakai Kahoot, Bu, aplikasi Kahoot. Oh ya ya. Oke, siapa yang kira-kira yang bisa membantu Ibu Hemi untuk melaksanakan pembelajaran sejarah yang menarik dan menyenangkan, mungkin dengan aplikasi Kahoot tersebut? Teman saya sama-sama guru sejarah, Pak Aziz, Bu, Oke. namanya. Oh, Pak Aziz ya, yang sama-sama ya Bu ngajar sejarah juga di sekolah Bu Hemi. Iya. Oke, oke. Nah, di titik ini, apa yang membuat Ibu dapat dari percakapan kita siang hari ini sampai saat ini? Apa yang Untuk Ibu bisa dapat? menciptakan pembelajaran sejarah yang menarik dan menyenangkan, saya akan berusaha menggunakan media, model pembelajaran, serta meminta bantuan rekan sejawat saya, Binda. Oke, baik Bu Hemi. Saya rasa Bu Hemi sudah luar biasa dengan rencana yang akan dilakukan Bu Hemi. Dan terima kasih banyak sudah mau bercerita juga dengan saya. Saya juga pengen tahu ceritanya Bu Hemi nanti keberhasilannya, berhasil melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kira-kira kita bisa bertemu lagi kapan Bu Hemi? Minggu depan ya, Bu Indah. Oke, baiklah minggu depan. Cukup waktunya Bu Hemi untuk melihat progresnya minggu depan? Semoga saja sudah ada perkembangan yang lebih baik, Bu. Amin, amin. Oke, semoga yang direncanakan Bu Hemi yang sudah luar biasa itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu Hemi, sehingga anak-anak atau murid-murid Bu Hemi bisa mengikuti pembelajaran sejarah dengan menyenangkan, begitu ya? Amin. Terima Oke. kasih ya, Bu Indah. Sama-sama Bu Hemi, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Indah. Baik, terima kasih Bu Hemi, Bu Indah sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Indah sebagai coach sudah sangat baik dalam menjalankan perannya dengan selalu menerapkan 3 kompetensi inti. Dan Bu Hemi sebagai coachingnya mampu menemukan ide untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kita sambil evaluasi ya Bu ya. Iya, Bu Neneng. Tadi kan pada proses coaching menggunakan alur Tirta. Tirta yang seperti apa ya Bu yang dimaksudkan di sini? Oke, baik Bu Neneng. Tadi kami sudah mempraktikkan praktik coaching dengan alur Tirta, di mana alur Tirta itu adalah akronim dari tujuan T-nya ya, tujuan umum ini di tahap awal. Seorang coach harus tahu arahnya, tujuannya apa, dengan menanyakan atau tadi yang sudah saya sampaikan, membuat pertanyaan-pertanyaan, tujuan apa dari obrolan yang kita lakukan, seperti itu Bu. Kemudian yang I adalah identifikasi, di mana coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan.
Kemudian saya juga merencanakan rencana aksi atau pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dilakukan oleh coach seperti itu. Dan yang terakhir adalah TA. TA tersebut adalah tanggung jawab di mana coach membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah-langkah selanjutnya apa yang dilakukan. Seperti itu, Bu. Dan terakhir kita bisa mungkin akan melakukan percakapan kucing lagi untuk mengetahui progresnya atau perkembangan yang sudah dilakukan oleh coach gitu. Ya, luar biasa. Baik Bu Ibu, sangat mengapresiasi sekali praktek coaching yang dilaksanakan hari ini. Saya harapkan nanti praktek coaching hari ini dapat berlanjut dalam praktek coaching berikutnya. Amin. Semoga praktek coaching hari ini bisa dilakukan juga dalam pembelajaran di sekolah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Begitu ya Ibu-ibu nggih? Ya, Bu Neneng, terima kasih juga atas waktunya. Oke. Baik Ibu-ibu, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Neneng, Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Hemi. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, baik, sehat, Bu Hemi. baik Bu Hemi. Alhamdulillah. Baik Bu Indah, Bu Neneng, kali ini kita akan melaksanakan coaching dengan menggunakan alur Tirta, di mana Bu Neneng nanti akan sebagai coach dan Bu Indah akan berperan sebagai coachee. Tapi sebelumnya saya harapkan nanti Bu Neneng sebagai coach bisa memerankan coach dengan menerapkan 3 kompetensi inti nggih. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke, Bu Neneng, Bu Indah sudah siap untuk melaksanakan coaching? Insya Allah sudah, Bu. Monggo dipersilahkan. Baik Bu Hemi, terima kasih atas waktunya. Bu Indah, bagaimana sudah siap? Insya Allah sudah Bu Neneng, saya awali dulu berarti ini ya Bu. Monggo. Assalamualaikum, selamat siang Bu Neneng. Siang ini Bu Neneng sibuk tidak ya? Waalaikumsalam Bu Indah. Saya santai siang ini. Ada apa ya Bu Indah nggih? Mungkin ada yang mau disampaikan? Baik Bu Neneng, saya minta waktu Bu Neneng, kita ngobrol sebentar ya Bu Neneng, tidak mengganggu waktu Bu Neneng kan? Boten Bu Indah, monggo silahkan. Pengen ngobrol apa ya? Iya, begini Bu Neneng, murid-murid saya kok saat ini sepertinya banyak yang belum bisa mengendalikan dirinya nih Bu, terutama untuk tidak terpengaruh temannya ke arah yang negatif. Nah, ini saya bingung Bu, harus bagaimana dalam membimbing mereka Bu. Oh, begitu Bu Indah. Jadi Bu Indah masih mengalami kebingungan bagaimana harus membimbing murid-muridnya yang belum bisa dikendalikan karena pengaruh negatif dari temannya. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu Neneng. Betul sekali. Menurut Bu Indah, ya, pengaruh negatif itu yang seperti apa ya Bu Indah? Oke, begini Bu Neneng, perilaku negatif yang sering dilakukan murid saya akhir-akhir ini itu adalah membolos sekolah Bu. Terkadang dia berangkat dari rumah, namun tidak sampai sekolah. Ada juga yang sudah berada di lingkungan sekolah, namun dia bisa keluar dari sekolah dengan cara melompat pagar karena ternyata sudah janjian sama temannya, terutama teman dari luar sekolah Bu. Mereka janjian untuk ngopi-ngopi di warung. Nah, padahal anak tersebut sudah pernah membolos sebelumnya, namun masih diulangi lagi Bu. Terutama kejadiannya itu kemarin, padahal kami sudah mengadakan panggilan orang tua, kemudian pendekatan ke anaknya,
namun kok masih dilakukan lagi. Nah, ini yang membuat saya bingung, Bu. Sebaiknya saya harus bagaimana ya, Bu Neneng? Jadi Bu Indah masih bingung ya ini ya. Iya, Bu, betul. Nah, kira-kira Bu Indah ingin mendapatkan apa nih dari pembicaraan kita? Gini Bu, jadi saya ingin tahu nih bagaimana cara menyadarkan anak-anak untuk bisa memiliki kesadaran diri untuk tidak membolos lagi Bu Neneng, agar murid saya ini juga bisa fokus sekolah dan sukses sampai lulus nanti tanpa masalah Bu. Oke, Bu Indah. Jadi, menurut Bu Indah nih ya, kesadaran diri yang seperti apa yang harus dimiliki oleh murid Bu Indah ini agar murid dari Bu Indah ini tidak membolos lagi, begitu Bu? Oke, menurut saya Bu, murid saya paham akan prioritas kebutuhan yang harus dia lakukan saat ini, yaitu prioritas untuk fokus sekolah terutama Bu, yang saya inginkan seperti itu. Kemudian dia punya pendirian dan mengambil sikap untuk menolak ajakan teman, terutama ajakan negatif untuk membolos Bu Neneng. Oke, Bu Indah. Jadi, murid itu seharusnya mempunyai prioritas untuk sekolah dan berani bersikap untuk menolak ajakan teman membolos, begitu ya? Ya, agar Betul tidak begitu, Bu membolos Indah. lagi. Iya, betul sekali Bu Neneng. Nah, kalau kesadaran diri murid kita buat dalam skala level nih ya Bu Indah, antara Ya. angka 1 sampai 10. Posisi kesadaran murid Bu Indah ini ada di level berapa ya? Oke, kalau misalnya kita ibaratkan ya Bu, di level antara level 1 sampai 10, mungkin murid saya saat ini masih di level 4 atau 5 Wow. Bu. Wow, level 4 atau 5 ya Bu ya. Nah, Bu, lalu Bu Indah, ingin murid Bu Indah itu bisa mencapai level berapa Bu? mungkin di level 8 aja Bu, di level 8 itu mungkin sudah cukup baik Bu. Seperti itu. Baik Bu Indah, di level 8 ya Bu ya. Iya Bu. Nah Bu Indah, untuk mencapai level 8, apa yang Bu Indah akan lakukan untuk murid Ibu supaya murid Bu Indah itu mempunyai kesadaran diri begitu Bu? Ya, mungkin saya akan melakukan pendekatan lagi Bu kepada murid saya tersebut, eee, secara personal, secara individu dengan menggunakan segitiga restitusi, agar anak merasa lebih nyaman mungkin Bu untuk mengungkapkan alasan dia membolos dan agar bisa memiliki kesadaran diri untuk menentukan selanjutnya langkah yang akan dia ambil, tentunya secara bertanggung jawab Bu, agar dia tidak mempunyai keinginan untuk membolos lagi dan terpengaruh temannya. Mungkin yang saya pikirkan itu Bu, bisa ndak ya Bu ya? Iya. Nah Bu Indah, apa tidak ada hal yang lain lagi atau pendekatan personal yang lain lagi selain tadi yang sudah diutarakan oleh Bu Indah? Apa ya Bu ya? Uh, oh ya, mungkin selain hal tersebut, saya juga akan mencoba berkolaborasi lagi dengan wali kelas, guru pengajar, serta akan lebih komunikatif dengan orang tua murid Bu. Mungkin saya bisa melakukan melalui telepon atau saya datang langsung ke rumahnya atau home visit ya Bu Neneng untuk pemantauan terhadap perubahan sikap murid tersebut secara berkala. Nah, dan ingin lebih sering juga sih Bu untuk menyapa murid ketika di sekolah dan mengikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan di sekolah agar dia merasa senang juga Bu dapat berperan di sekolah. Mungkin itu Bu rencana saya yang selanjutnya. Wah, luar biasa sekali ya rencananya Bu Indah ini. Jadi Bu Indah akan lebih komunikatif dan berkolaboratif lagi dengan orang tua dan rekan guru. Begitu ya Bu ya? Iya Bu, insya Allah saya akan seperti itu.
Bu Indah sudah memiliki rencana yang akan dilakukan terkait penumbuhan kesadaran diri murid. Nah, sekarang kita bicara mengenai kendala ya Bu ya. Iya, Bu Neneng. Apa sih yang biasanya menjadi kendala atau hambatan Bu Indah untuk mencapai tujuan Bu Indah terkait hal tersebut? Eh, Kalau untuk kendala pasti tentunya ada ya Bu Neneng. Kalau saya pikir kendalanya justru dari diri murid itu sendiri Bu. Mungkin masih bisa aja dia masih labil tentang target dia, mungkin ingin kembali baik, namun karena masih labil bisa saja dia di tengah jalan bisa menerima ajakan teman lagi untuk membolos itu Bu. Nah itu perlu penguatan sepertinya Bu Nenek. Ya, baik Bu Indah. Dengan berbagai rencana yang akan dilakukan Bu Indah dan kendala yang mungkin dihadapi, apa nih prioritas rencana yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini untuk mewujudkan murid memiliki kesadaran diri untuk tidak membolos lagi? Oke Bu Neneng, rencana yang bisa saya terapkan dalam waktu dekat ini mungkin ini ya Bu, saya akan melakukan pendekatan secara personal lagi dan penguatan terhadap diri murid dengan menggunakan segitiga restitusi Bu Neneng. Dan saya berharap teknik ini dapat membuat anak benar-benar menyadari kesalahannya, kemudian bisa mengungkapkan alasan dia melakukan hal negatif tersebut. Kemudian dengan kesadaran dirinya, murid akan menentukan langkah untuk bisa bersikap dan bertanggung jawab, terlebih untuk menolak ajakan teman dalam hal membolos. Mungkin seperti itu Bu Neneng. Wah, luar biasa sekali Bu Indah. Bagus sekali rencananya Bu. Kira-kira Bu Indah akan melakukan kapan ya? Saya akan melakukan ini Bu, minggu ini juga Bu, karena kejadian juga sudah kemarin, jadi harus secepatnya saya lakukan. Saya rasa seperti itu. Nah, saya insya Allah yakin Bu dengan rencana yang akan saya lakukan, sehingga kesadaran murid saya bisa meningkat Bu, dari level 4 atau 5 bisa di level 8 seperti yang kita bicarakan di awal tadi. Wah, Mungkin luar seperti itu. biasa semangatnya Bu Indah. Semoga tercapai ya Bu Indah ya targetnya. Amin, amin Bu. Oh iya Bu Indah, untuk yang tadi Bu Indah akan lakukan kira-kira ada tidak yang bisa membantu Bu Indah? Maksudnya biar Bu Indah itu lebih semangat lagi begitu Bu. Oke, iya Bu, ada teman saya, Bu Rizky. Kebetulan Bu Rizky juga sebagai wali kelas di kelas anak tersebut, jadi akan bisa lebih membantu saya dalam pemantauan terhadap anak tersebut Bu. Seperti itu Bu Neneng. Oke, baik Bu Indah. Jadi Bu Indah bisa meminta Bu Rizky untuk membantu begitu ya Bu Indah ya. Iya Bu Neneng. Nah, untuk tindak lanjut dari ngobrol kita hari ini ya Bu ya, biar saya cari tahu kelanjutannya ya Bu ya. Ya, Bagaimana Bu Indah nanti melakukan aksinya? Bisa cerita lagi kita ya. iya Bu, insya Allah bisa. Kira-kira minggu ini kita bisa ketemu lagi atau tidak Bu? Insya Allah bisa Bu Neneng, dan siap saya akan ini ya Bu, melakukan. Kemudian minggu depan saya akan menghubungi Bu Neneng kembali untuk menceritakan progres perkembangan selanjutnya dari murid saya tersebut Bu, setelah saya melakukan pendekatan dan menerapkan segitiga restitusi. Seperti itu. Terima kasih ya Bu Neneng. Sama-sama Bu Indah. Sebelum saya pamit ya Bu Indah, Iya saya Bu. pengen tahu perasaan Bu Indah. Bagaimana setelah kita ngobrol-ngobrol ini Bu? Iya Bu Neneng, alhamdulillah saya menjadi lebih lega Bu Neneng. Saya tidak merasa bingung lagi untuk menentukan bagaimana cara menumbuhkan kesadaran diri untuk kesadaran diri murid saya agar tidak membolos lagi, karena memang sudah berulang kali nih Bu. Semoga aja ada perubahan seperti itu Bu Neneng. Ya oke, baik Bu Indah.
Baik Bu Neneng, saya juga terima kasih nih Bu karena hari ini ya, waktu sudah mau pulang Bu Neneng ini saat ini, bagaimana kalau kita akhiri dulu ya Bu pembicaraan kita. Terima kasih banyak Bu Neneng sudah mau meluangkan waktunya untuk saya, untuk meng-coaching saya hari ini. Sama-sama Bu Indah. Saya juga izin pamit dulu ya Bu Indah. Iya Bu Neneng. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Neneng. Sama-sama Bu Indah. Oke. Oke. Baik, luar biasa sekali coaching yang telah dilaksanakan oleh Bu Indah dan Bu Neneng. Sampai saya mengenal sekali loh Bu coachingnya. Bu Indah sebagai coaching juga berhasil menemukan solusi dari permasalahannya. Bu Neneng juga mampu menuntun Bu Indah dan melaksanakan kompetensi inti coaching. Tapi sebelumnya untuk mengevaluasi kegiatan coaching pada sore hari ini, saya ingin bertanya kepada Bu Neneng selaku coachnya. Oke Bu Neneng, kesimpulan alur tirta yang telah digunakan oleh Bu Neneng itu seperti apa ya Bu? Alur tirta yang saya gunakan pada proses coaching tadi bersama Bu Indah itu berupa akronim Bu, di mana T itu adalah tujuan, I adalah identifikasi, R adalah rencana aksi, dan TA adalah tanggung jawab. Selain itu, saya juga selalu berpegang teguh pada kompetensi inti dalam proses coaching, yaitu kehadiran penuh, di mana saya selalu terbuka. Kemudian berusaha sabar, ingin tahu masalah dari coach saya. Kemudian saya juga mendengarkan aktif dengan menyimak obrolan coach. Nah, serta saya juga memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach mampu memunculkan ide-ide yang bisa memberikan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu saya kira Bu Hemi. Oke, terima kasih Bu Neneng, luar biasa sekali. Terima kasih juga untuk Bu Indah. Saya sangat mengapresiasi kegiatan coaching pada sore hari ini. Saya harapkan praktek coaching hari ini dapat berlanjut dalam praktek coaching berikutnya ya, Ibu-ibu. Sebelumnya saya tutup dulu kegiatan coaching hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hemi, Bu Neneng, Bu Indah. Sami-sami Bu. Demikian praktek coaching dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.